Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih dalam kitab yang kedua, yaitu Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci. Itu bab yang ke-8. Itu bab judulnya Al-Itar fi Al-Istinthar wal Istijmar. Itu bab Al-Itar fi Al-Istinthar wal Istijmar. Itu bab yang menjelaskan tentang ganjil dalam hal istinthar dan istijmar. Nanti akan kita jelaskan ya makna istinthar dan istijmar. Itu ganjil dalam hal istinthar dan istijmar. Hadis yang ke-559 dari kitab Sahih Muslim dan hadis yang ke-20 dari kitab At-Taharah. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istajmara ahadukum falyastajmir witran wa idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yantathir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara Anda melakukan istijmar, maka lakukanlah dengan bilangan witir atau ganjil. Dan apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia menjadikan air atau memasukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia istinthar. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, hadis yang ke-21 juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bimin khiraihi minal ma'i thumma yantathir. Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia melakukan istinsyak dengan masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian yastanthir dan melakukan istinthar. Riwayat selanjutnya dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a falyastanthir wa man istajmara falyutir. Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang dia berwudu hendaknya dia melakukan istinthar, dan siapa yang melakukan istijmar hendaknya dengan bilangan yang witir atau ganjil. Kemudian juga dibawakan riwayat selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza stayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir 3 marratin fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia melakukan istighfar 3 kali. Sungguhnya syaitan bermalam di dalam hidungnya atau batang hidungnya. Kemudian riwayat yang terakhir dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajmara ahadukum falyutir. Kalau salah seorang di antara kalian melakukan istijmar, maka hendaknya dia melakukan istijmar dengan bilangan yang witir. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini, bab yang ke-8 tentang bilangan ganjil dalam istinthar dan istijmar. Bilangan witir yang artinya ganjil, dan dimaksud di sini Imam Nawawi mengatakan yaitu 3 dan seterusnya. 3 ke atas, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian istinthar, apa itu istinthar? Sudah kita jelaskan ya dalam pembahasan sifatul wudu Nabi SAW. Yang dikatakan dengan istinthar adalah ada 2 istilah yang perlu kita ketahui, istinsyaq dan istinthar. Istinsyaq artinya memasukkan air ke dalam hidung. Ketika kita berkumur-kumur kemudian masukkan air ke dalam hidung, namanya istinsyaq. Kemudian mengeluarkan air dalam hidung tersebut namanya istinthar. Maka istinsyaq dan istinthar itu 2 hal yang beriringan. Ya, istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinthar mengeluarkannya. Kemudian istijmar Imam Nawawi mengatakan mashu mahallil bauli wal ghaid bil hijar wa hiya al ahjar as-sighar, yaitu membasuh ya, istijmar mengusap tempat keluarnya kencing atau kotoran dengan menggunakan jimar, yaitu batu-batu kecil. Ini namanya istijmar. Disebut juga dengan istitobah. Ini istilah dalam fikih, istijmar dan istitobah, yaitu bersuci dengan menggunakan selain air, yaitu dengan batu. Jika menggunakan air maka disebut dengan istinja. Ya, menggunakan air disebut istinja. Maka Nabi SAW dalam hadis ini, ya hadis-hadis yang dibacakan tadi, bahwasanya Nabi menganjurkan seorang ketika dia istijmar itu bersuci, ketika dia buang air, maka hendaknya dengan bilangan yang witir, itu 3, 5 dan seterusnya. Kemudian juga apabila seorang berwudu maka hendaknya dia melakukan istinthar. Nah, ini termasuk yang disyariatkan ketika kita berwudu, hendaknya kita melakukan istinsyaq dan istinthar. Kemudian bilangannya ganjil, yaitu istinthar dan istinsyaq. Kemudian istijmar juga. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya istijmar suatu hal yang disyariatkan, dan juga termasuk di sini istinthar. Ya, maka sudah kita sebutkan dalam pembahasan bab sifat wudu Nabi SAW, ya, bahwasanya istinthar ini termasuk hal yang disyariatkan. Ya, ketika berwudu kita berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq, kemudian istinthar mengeluarkan air dari dalam hidung. Maka ini termasuk hal yang disyariatkan, bahkan sebagian para ulama mewajibkan.
Tapi jumhur dan termasuk mazhab Syafi'i adalah mengatakan sunnah. Tapi tentunya kita melihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan di sini. Hendaknya ketika kita berwudu tidak kita meninggalkan yaitu istinsyak dan istinthar ini. Maka kita selalu ketika kita berwudu kita melaksanakan istinsyak dan istinthar, yaitu masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian Nabi SAW tadi dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya kalau salah seorang di antara anda bangun dari tidur hendaknya melakukan istinthar 3 kali. Ya tentunya istinsyak terlebih dahulu, kemudian istinthar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, syaitan bermalam di dalam hidungnya. Maka syaitan bermalam dalam hidung seorang, maka disyariatkan untuk istinsyak dan istinthar. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-9, itu bab wujub ghaslir rijlaini bikamalihima. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya membasuh kedua kaki dengan sempurna. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya membasuh kedua kaki dengan sempurna. Hadis yang ke-565 dari kitab Sahih Muslim atau hadis yang ke-25 dari kitab At-Taharah. Hadis ini dari Salim Maula Shaddad qala dakhaltu ala Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yawma tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fadakhala Abdurrahman bin Abi Bakar fatawadda'a indaha faqalat ya Abdurrahman asbighil wudu'a fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqabi minan nar. Ya, hadis ini dari Salim Maula Shaddad, beliau mengatakan saya masuk atau saya menemui Aisyah istri Nabi SAW ketika hari atau pada hari wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu masuk juga Abdurrahman bin Abi Bakar. Kemudian dia berwudu di sisi Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, wahai Abdurrahman, sempurnakanlah wudu. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya, wailul artinya celaka. Celaka merugi yang tumit-tumitnya ya, tidak basah. Wailul lil aqabi minan nar. Ya, celaka tumit-tumit yang tidak basah. Artinya ini sebuah ancaman dari Nabi SAW. Kemudian riwayat selanjutnya dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Salim Maula Mahri qala kharajtu ana wa Abdurrahman bin Abi Bakar fi janazati Sa'ad bin Abi Waqqas famararna ala babi hujrati Aisyah fadzakara anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Bahwasanya Salim ya sama Salim ya sebelumnya dalam riwayat sebelumnya beliau mengatakan saya keluar bersama Abdurrahman bin Abi Bakar dalam atau ketika mengiringi jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi SAW. Maka kami melewati kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah menyebutkan hadis tersebut, ya hadis yang sama yaitu wailul lil aqabi minan nar, yaitu celaka atau diberikan peringatan oleh Nabi SAW neraka bagi tumit-tumit yang tidak basah. Kemudian riwayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis dari Abdullah bin Amr. Qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bit-tariq ta'ajjala qaumun indal asri
fatawadda'u wa hum ijal. Fantahina ilaihim wa aqabuhum taluhu lam yamassahal ma'u. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu'a. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya kami pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah, sehingga kami ketika sampai di sebuah mata air di tengah jalan, kemudian sebagian kaum atau sebagian sahabat bersegera menuju air tersebut karena sudah mendekati waktu asar. Maka mereka berwudu dengan tergesa-gesa sampai kami akhirnya mendapati mereka, dan tumit-tumit mereka kelihatan tidak atau belum disentuh oleh air atau belum kena air atau tidak basah dengan air. Maka Rasulullah SAW mengatakan celaka atau neraka bagi tumit-tumit yang tidak basah. Sempurnakan wudu kalian. Kemudian juga riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim juga dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan takhallafa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakana wa qad hadarat salatul asri faja'alna namsahu ala arjulina fanada wailul lil aqabi minan nar. Abdullah bin Amr mengatakan Nabi tertinggal, kata beliau, dalam sebuah perjalanan yang kami melakukan perjalanan bersama beliau. Kemudian Nabi bisa menyusul kami, dan ketika itu sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian kami membasuh kaki kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan celaka atas tumit-tumit yang tidak basah, atau neraka bagi tumit yang tidak basah. Kemudian riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yaghsil aqibaihi faqala wailul lil aqabi minan nar. Bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang dia tidak membasuh kedua tumitnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka, ya wailun, celaka atau neraka bagi tumit yang tidak basah. Juga riwayat selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a qauman yatawadda'un minal mitharah atau matharah faqala asbighul wudu'a fa inni sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil araqibi minan nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau melihat suatu kaum yang mereka berwudu dari suatu bejana atau tempat wudu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan sempurnakanlah wudu kalian. Sungguhnya aku mendengar Abul Qasim yaitu Rasulullah SAW bersabda wailul lil araqibi minan nar, celaka atau neraka buat araqib. Araqib itu urat yang ada di atas tumit. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yang dibawakan dalam bab ini hadis juga dari Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, yaitu celaka atau rugi atau neraka buat tumit yang tidak basah dari air ketika berwudu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini ya, bab tentang wajibnya membasuh. Kita lihat di sini Imam Nawawi menyebutkan judul babnya adalah wajib membasuh kedua kaki dengan sempurna. Maka membasuh kaki itu harus dibasuh, bukan diusap sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah ketika berwudu mereka mengusap kakinya, tidak mencuci atau membasuhnya. Di sini dikatakan wajib membasuh. Ya, wajib membasuh kedua kaki dengan sempurna. Di sini Imam Muslim yang membawakan 10 riwayat tadi, ya, 10 riwayat
riwayat dari Aisyah, 4 riwayat dari Aisyah, kemudian 3 riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian 3 riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan, memberikan sebuah peringatan, wailun lil aqabi minan nar, artinya celaka. Wailun artinya al-khusran wal halak wal khaybah, artinya celaka, kerugian. Ya, kata Nabi, lil aqab, aqab jamak dari aqib. Aqib artinya adalah tumit. Ya, kalau kita coba perhatikan, lihat kakinya masing-masing ada tumit di belakang. Ya, di belakang kaki kita itu ada tumit. Itu namanya tumit, ya. Aqib artinya tumit yang di belakang. Maka celaka orang yang dia berwudu, dia tidak sempurnakan wudunya, sehingga tumitnya tidak basah. Ini peringatan dari Nabi SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang berwudu hendaknya dengan sempurna. Wudu adalah ibadah, maka hendaknya dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, maksudnya ada sebagian sahabat yang mereka tergesa-gesa berwudu, kemudian kakinya tidak basah. Maka Nabi memberikan peringatan. Maka wudu ibadah, tidak boleh tergesa-gesa. Maka harus kita sempurnakan, ya, wudu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini semua menunjukkan bahwasanya wajibnya membasuh kedua kaki, dan tidak cukup dengan mengusapnya saja. Ini adalah pendapat para ulama ahli fikih seluruhnya, bahkan pendapat ulama ahlu sunnah semuanya. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang mereka ketika berwudu mereka tidak membasuh kakinya tapi mengusap. Ya. Kemudian, maka ini adalah pendapat ya seluruh para ulama, ya, bahwasanya wajib untuk membasuh kaki sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Maka para ahli fikih mengatakan bahwasanya wajib untuk membasuh kedua kaki. Ada sebagian yang menyelisihi, pertama tadi kita sebutkan orang-orang Syiah yang mengatakan wajib mashahuma, yaitu wajib bagi kata mereka mengusap kaki. Ya, wajib bagi kata mereka mengusap kaki. Sebagian ulama lain mengatakan, misalnya Muhammad bin Jarir, kemudian juga Abu Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan boleh dipilih antara keduanya, yaitu boleh membasuh atau boleh mengusap. Ahli Zahir mengatakan bahwasanya wajib kedua-duanya. Tapi ini semua kata Imam Nawawi tidak punya dalil. Yang menyelisihi mayoritas para ulama itu tidak punya dalil. Artinya sepakat para ulama, dan ini menjadi salah satu ciri atau tanda ahlu sunnah. Yang bedanya ahlu sunnah dengan Syiah salah satunya adalah ketika berwudu, ahlu sunnah membasuh kakinya, sedangkan orang Syiah cuma mengusap. Ya, ini di antara perbedaan, dan ini perbedaan pendapat ini. Ya, yang lain yang menyelisihi ini tidak dianggap, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian, dan ini juga ketika Nabi SAW mengatakan wailun lil aqab, ini peringatan dari Nabi SAW. Bagaimana cukup dengan mengusap saja, sedangkan Nabi mengatakan celaka, merugi orang yang dia tidak basah tumitnya. Maka kalau tidak mencuci maka tidak akan basah. Ya, ini menunjukkan bagaimana ya harus membasuh kaki, dan tidak cukup mengusap saja, dan harus sempurna. Ya, harus sempurna membasuh kakinya sampai di belakang, ya, tumit yang kadang atau sering terlewati. Kemudian juga dari hadis ini tadi disebutkan hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau Rasulullah SAW mengatakan dari wailun lil araqib minan nar. Ya, ini lafaz yang berbeda dari lafaz-lafaz yang lainnya. Ada 10 riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, ada 1 riwayat yang berbeda. Nabi mengatakan asbighil wudu, yaitu sempurnakan wudu. Kemudian wailul lil aqabi minan nar, celaka, merugi orang yang tumitnya tidak basah. Kemudian ada 1 riwayat, yaitu hadis yang ke-9 yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Rasul mengatakan wailul lil araqib minan nar. Al araqib itu jamak dari urqub. Imam Nawawi mengatakan urqubun, artinya adalah al-asabah allati fawqal aqib, yaitu urat yang ada di atas tumit kita. Kita bisa lihat sendiri, silakan dilihat, dipegang tumitnya masing-masing, kemudian di atasnya itu ada urat. Itu namanya urqub. Ya, tumit kita yang paling bawah, ya, yang bersambung dengan telapak kaki, kemudian kita naikkan ke atas, itu ada urat, itu namanya urqub. Kata Nabi SAW, wailul lil araqib, jadi tidak hanya tumit tapi juga araqib, yaitu urat yang ada di atas tumit itu. Maka kita ketika mencuci atau membasuh kaki disyariatkan ya sampai mata kaki. Karena Allah SWT ya, bisa kita baca dalam surat Al-Maidah, Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Allah SWT wa arjulakum ilal ka'bayn, yaitu kita membasuh kaki kita sampai ka'ab. Ya, ka'ab artinya para ulama mengatakan yang dikatakan dengan ka'ab adalah mata kaki, ya. Maka dalam kita berwudu, kita membasuh mata kaki kita sampai mata kaki, dan harus kita perhatikan dengan sempurna, artinya basah tumit dan juga urat yang ada di atas tumit atau daging yang ada di atas tumit. Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat memperhatikan masalah wudu, dan ini tidak boleh kita menganggap remeh ya wudu, karena wudu sekali lagi adalah ibadah. Kalau kita tergesa-gesa maka wudu kita bisa menjadi tidak sah, ya. Dan kalau tidak sah wudunya maka salatnya juga tidak sah, tidak sempurna. Kemudian bab yang ke-10, bab wujubu isti'ab jami' ajza'i mahallit taharah, yaitu bab yang menjelaskan tentang wajibnya yaitu membasuh. Isti'ab artinya mencakup seluruh bagian dari tempat yang disucikan, artinya seluruh anggota wudu itu harus semuanya sempurna basah, tidak boleh ada yang ketinggalan sedikit pun. Ini bab ini menguatkan bab sebelumnya, bahwasanya ketika kita membasuh seluruh anggota wudu, kalau sebelum ini tadi membahas tentang kaki, tapi bab yang ke-10 itu seluruh anggota wudu kita harus sempurna, mulai dari tangan, kemudian muka, tangan sampai siku, kaki dan seterusnya, itu semua harus sempurna, harus basah semuanya. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim diwakilkan 1 hadis saja. Itu hadis yang ke-575 atau hadis yang ke-31 dari kitab Taharah. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tawaddaa fataraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berwudu, ya, seorang sahabat yang berwudu, kemudian dia meninggalkan satu tempat atau bagian dari kedua kakinya sebesar dhufur, yaitu kuku. Ya, dhufur bisa dibaca dhufurun atau dhufrun, dua-duanya sahih. Maka dia meninggalkan bagian ya sebesar kuku dari kedua kakinya, artinya tidak basah.
Kemudian Nabi SAW melihat, kemudian Nabi mengatakan, irji fa ahsin wudu'aka, kembalilah dan baguskan wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Kemudian laki-laki itu kembali, ya, itu kembali untuk berwudu dan sholat, ya, kemudian sholat. Maka hadis ini menunjukkan, ya, sepakat seluruh para ulama, bahwasanya seorang, ya, ketika dia berwudu hendaknya membasuh seluruh anggota wudunya dengan sempurna. Itu anggota wudu yang termasuk rukun, ya, rukun wudu, yaitu anggota wudu yang harus dicuci dan wajib, yaitu muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan kaki. Ini anggota wudu yang masuk rukun dalam berwudu. Maka keempat anggota wudu ini harus sempurna dalam mencucinya atau membasuhnya. Siapa yang meninggalkan sedikit saja, maka wudunya tidak sah. Sampai Nabi tadi mengatakan, melihat seorang laki-laki yang dia kakinya tidak basah sedikit saja, sebesar kuku, kecil, ya, sedikit. Tapi Nabi SAW menyuruh orang itu untuk kembali kemudian berwudu kembali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kita dalam berwudu sekalian ini tidak boleh tergesa-gesa, karena ini adalah ibadah. Kalau seandainya kita tergesa-gesa kemudian tidak sempurna wudu, tidak sempurna anggota wudu yang fardu, yang rukun yang kita cuci, maka bisa jadi wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Nah, ini tentunya sangat berat, ya. Maka oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan, ya, terhadap ketika kita berwudu. Maka Nabi di sini mengatakan, irji fa ahsin wudu'aka, ya, artinya wudunya tidak sah, ya. Kemudian juga faedah dari hadis ini disebutkan juga bahwasanya salah satu hikmah Nabi SAW, yaitu Nabi mengajar atau mengajari orang yang tidak tahu, yaitu laki-laki ini, dan dia tidak tahu, kemudian diajari oleh Nabi, kembalilah kemudian agar anda berwudu, ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, mengajari orang yang belum tahu. Kemudian ini menunjukkan juga, ya, wallahu a'lam tentang ini, apakah mengulang dari awal, ya. Di sini kita lihat bahwasanya laki-laki ini tidak basah kakinya, tidak sempurna basuh kakinya. Apakah diulang dari awal atau tidak? Ya, ini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ada dua kemungkinan. Ada riwayat dari Imam Ahmad, ya, bahwasanya ada seorang yang dia berwudu kemudian dia sholat, kemudian ada bagian dari anggota wudunya yang tidak basah seperti logam, ya, itu uang dirham ketika itu. Kemudian Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya dan berwudu. Ini menunjukkan wallahu alam, maka seorang ketika dia tidak sempurna wudunya, maka lebih hati-hati untuk dia kembali mengulangi dari awal. Dan juga karena apa? Karena wudu itu adalah satu kesatuan. Maka ketika tidak sempurna yang satu, maka diulang dari awal. Ini wallahu ta'ala menurut pendapat sebagian para ulama, dan tentunya ini lebih hati-hati wallahu ta'ala, dan ini mudah-mudahan lebih menenangkan, ya. Dan mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini tentang wudu. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, berwudu dengan sempurna, sehingga kita benar-benar ibadah kita sempurna, dan juga salat kita diterima oleh Allah SWT, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, di sini ada pertanyaan, mohon penjelasannya bagi seorang muslim yang sudah berilmu, sudah kenal sunnah, namun tidak bisa bersikap kepada orang lain seperti sering meminta bantuan, tapi tidak terucap terima kasih dan tidak senang berbaur, sehingga banyak orang sekitarnya memandang apakah kajian sunnah mengajarkan seperti yang beliau amalkan. Bagaimana cara dan adab menegur orang tersebut, karena
orang tersebut jauh lebih tua dan sudah berilmu. Ya tentunya hendaknya kita semakin kita bertambah ilmu, bertambah amal. Ya, ilmu untuk diamalkan. Kita semua mengetahui bahwasanya seorang muslim hendaknya dia menunaikan hak-hak saudaranya ketika bertemu, mengucapkan salam, ya saling menyapa, itu di antara hak seorang muslim. Maka hendaknya seorang ya bergaul dengan cara yang baik. Begitu juga seorang hendaknya dia berusaha untuk ya mengamalkan ilmu yang dia dapat. Adapun sikap kita ya, terhadap orang yang seperti itu, tentunya kita tidak apa-apa kita yang memulai dulu menegur, tidak harus yang dia menegur terlebih dahulu. Karena kata Nabi, kalau dua muslim bertemu, maka yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Maka kalau kita misalnya mendapati teman kita kurang menegur dan sebagainya, kita ya duluan yang menegur, dan itu mudah-mudahan lebih baik ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.